Salam sejahtera untuk Anda semua, para pencari kebijaksanaan. Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Nah, pada pemaparan kita kali ini, kita tidak hanya akan sekedar membahas fakta sains biasa loh. Lebih dari itu, kita akan membongkar hakikat terdalam dari kekuatan jiwa manusia. Kita akan mengeksplorasi sebuah fenomena alam yang luar biasa, yang kalau kita renungkan baik-baik, ternyata menyimpan kunci rahasia tentang ketangguhan batin. Yaitu, bagaimana kita bisa tetap bersinar, tetap berdiri tegak di saat dunia di sekitar kita seolah runtuh ditelan kegelapan. Mari kita awali sesi pembelajaran ini dengan sebuah perenungan yang sangat personal. Coba Anda resapi pertanyaan ini. Pernahkah Anda berada di suatu titik terendah, di mana Anda merasa sedang menavigasi kegelapan yang paling dalam, absolut, dan seolah tidak ada ujungnya? Mungkin itu sebuah momen krisis, keputusasaan, atau saat Anda benar-benar kehilangan pegangan hidup, sampai-sampai semua cahaya harapan rasanya padam total. Ya, kita semua setidaknya sekali seumur hidup pasti akan atau sudah pernah melewati lorong gelap tersebut. Hal ini membawa kita pada bagian pertama kita, kegelapan di zona tengah malam. Coba bayangkan sejenak. Anda sedang menyelam, perlahan turun menembus samudra kita yang luas, semakin menjauh dari kehangatan sinar matahari. Nah, ketika Anda mencapai kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut, hukum alam yang biasa kita kenal di atas perlahan mulai sirna. Di batas kedalaman inilah yang kita sebut sebagai zona tengah malam. Cahaya matahari sudah tidak punya daya lagi untuk menembus sejauh ini. Yang tersisa dan yang berkuasa di sana hanyalah kegelapan yang benar-benar total dan tak tertembus. Dan Anda tahu, lingkungan di bawah sana itu luar biasa ekstrim, sangat bermusuhan. Kita tidak cuma bicara soal tempat yang kurang terang ya, kita bicara tentang 3 ancaman yang mematikan. Kegelapan absolut tanpa seberkas cahaya pun, suhu laut yang luar biasa membekukan, dan tekanan air yang begitu dahsyat. Saking kuatnya tekanan di dasar sana, tulang dan besi sekalipun bisa hancur lebur. Kalau dipikir pakai logika, rasanya tidak mungkin ada kehidupan di tempat sekeras ini kan, apalagi sebuah keindahan. Tapi, disinilah kita menemukan keajaiban reaksi kimia bioluminensi. Tepat di titik di mana segala sesuatunya tampak mustahil, alam semesta justru memamerkan salah satu keajaiban terbesarnya, bioluminesensi. Sederhananya, ini adalah kemampuan menakjubkan dari makhluk hidup seperti ikan anglerfish atau ubur-ubur laut dalam untuk memproduksi cahaya mereka sendiri. Mereka ini tidak pasrah menunggu seberkas cahaya turun dari langit. Di tengah kegelapan absolut itu, tubuh mereka sendirilah yang berevolusi menjadi sumber penerangan yang mandiri. Kalau kita perhatikan, mayoritas kehidupan di bumi ini bermental menunggu matahari. Tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis tanpa matahari, dan banyak hewan darat yang bersembunyi ketakutan saat malam tiba. Tapi organisme laut dalam ini berbeda. Mereka mewakili kemandirian yang luar biasa. Daripada diam menunggu batangnya matahari yang mustahil menembus kedalaman 1000 meter, mereka mengambil jalan yang revolusioner. Mereka menciptakan cahaya mereka sendiri. Mereka bertahan hidup, mencari makan, dan berkomunikasi dengan mengandalkan cahaya murni yang memancar dari dalam diri mereka. Lalu, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Secara saintifik, ini adalah sebuah mahakarya biokimia. Cahaya biru kehijauan yang menawan itu tidak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari sebuah interaksi yang sangat spesifik dan brilian di dalam sel tubuh mereka, yaitu pertemuan antara sebuah molekul bernama luciferin dan enzim yang disebut luciferase. Pertemuan 2 unsur inilah yang memantik pendaran kehidupan yang luar biasa di tengah kekosongan lautan. Dan ada satu fakta lagi yang sungguh membuat takjub. Proses bioluminesensi ini punya tingkat efisiensi energi yang nyaris menyentuh angka 100%. 100%! Sebagai perbandingan saja, lampu bolam buatan kita manusia itu membuang sebagian besar energinya dalam bentuk radiasi panas yang sia-sia kan? Hanya sedikit yang benar-benar jadi cahaya. Nah, makhluk kecil di laut dalam ini, mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan energinya. Nyaris tidak ada energi yang terbuang menjadi panas. Semuanya dikonversi menjadi cahaya sejati. Sungguh efisiensi penciptaan yang maha agung. Sekarang, mari kita bawa filosofi ini ke dalam kehidupan kita. Menciptakan cahaya dari dalam diri. Coba kita renungkan cara pandang kita selama ini. Jujur saja, banyak dari kita yang menghabiskan hampir seumur hidup hanya untuk mengejar matahari eksternal kan? Ya, hal-hal seperti pujian dari orang lain, validasi sosial, atau sekedar status material, hanya supaya kita merasa bercahaya atau bahagia. Tapi masalahnya begini, ketika matahari itu terbenam,
atau ketika jabatan dan kekayaan itu sirna, seketika itu juga kita jatuh dalam kegelapan absolut. Kehidupan yang sesungguhnya bermakna baru akan dimulai ketika kita, layaknya makhluk di laut dalam tadi, mulai memupuk cahaya batin kita sendiri, yaitu kedamaian rohani, rasa syukur yang tak terhingga, dan prinsip hidup yang teguh. Hal-hal inilah yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun, segelap apapun dunia di luar sana. Dan ini membawa kita pada realitas berikutnya, benderang saat situasi sedang kelam. Ada satu fakta biologis yang sangat puitis di sini. Kalau Anda menangkap ubur-ubur laut dalam ini, lalu meletakkannya di bawah terik matahari siang bolong, cahaya birunya tidak akan terlihat sama sekali. Pudar. Ia akan tampak seperti makhluk yang biasa-biasa saja. Keindahan sejati dan fungsi mendasar dari bioluminesensi ini mutlak membutuhkan kegelapan absolut agar ia bisa sungguh-sungguh terlihat bersinar dan diakui eksistensinya. Nah, seperti itulah hakikat karakter kita sebagai manusia. Kebaikan, integritas, dan kejujuran yang Anda rawat mungkin seringkali tidak dihiraukan saat kehidupan sedang berjalan lancar. Tapi ketika lingkungan Anda dilanda kekacauan besar, ketika ruang lingkup Anda dipenuhi intrik dan fitnah, atau saat Anda dan keluarga sedang dihantam krisis yang sangat berat, di saat gelap gulita itulah, karakter teguh Anda bukan lagi sekedar omong kosong. Karakter Anda menyala. Anda menjadi sebuah mercusuar yang memandu dan mencegah orang-orang di sekitar Anda agar tidak ikut tenggelam dalam keputusasaan. Bagian selanjutnya, mari kita bahas tentang efisiensi energi jiwa manusia. Poin penting yang membedakan manusia yang bijak dari yang lainnya adalah pada tingkat efisiensi energinya. Sadar atau tidak, banyak dari kita ini yang hidup bagaikan lampu bohlam usang. Kita sering membuang energi mental kita dalam bentuk panas yang sangat sia-sia, rasa marah yang meledak-ledak, stres berlebihan pada hal yang di luar kendali, menyimpan dendam, atau terus-menerus mengeluh. Mulai saat ini, kita harus bertransformasi. Mari kita tiru keajaiban alam laut dalam tadi. Fokuskan 100% energi jiwa Anda bukan untuk kepanasan emosi yang merusak, melainkan untuk melahirkan cahaya yang produktif. Jadikan itu tindakan nyata, karya konstruktif, dan solusi yang bermanfaat bagi sesama. Langkah terakhir kita, melangkah terang dalam ketidakpastian. Untuk benar-benar memahami besarnya tugas eksistensial kita ini, coba dengarkan kutipan luar biasa dari Bapak Psikologi Analitik Carl Jung. Beliau berkata dengan sangat berwibawa, "Sejauh yang dapat kita rasakan, satu-satunya tujuan eksistensi manusia adalah untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan kehidupan semata. Alam semesta ini memang punya tendensi menuju kekacauan dan kegelapan, tapi kitalah, sang manusia yang dikaruniai akal budi, yang diberi tugas suci untuk menyalakan obor makna di tengah kesunyian tersebut." Oleh karena itu, jangan pernah Anda menunggu sampai jalan di depan sana terlihat terang benderang dan tanpa rintangan, baru Anda bersedia untuk melangkah. Seringnya, masa depan itu memang tertutup kabut kegelapan yang pekat. Ikuti kebijaksanaan ini. Pertama, nyalakan dulu nilai internal Anda. Lalu, kumpulkan kepingan keberanian untuk mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Meski mungkin kaki Anda gemetar. Dan percayalah, langkah-langkah teguh Anda itulah yang perlahan-lahan akan menyingkap kegelapan dan menciptakan sebuah jalan kokoh yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Pada akhirnya, sama halnya dengan interaksi biokimia di lautan dalam, jiwa manusia juga memiliki zat kimiawinya sendiri. Kalau makhluk laut punya lucifrin dan luciferase, nah, di dalam relung jiwa kita, interaksi luhur itu bernama iman dan ilmu. Ketika keyakinan rohani yang mendalam bertemu dengan pengetahuan akal budi yang jernih, perpaduan keduanya lah yang menjadi katalis terkuat kita. Ia sanggup mengubah dunia yang keras, kelam, dan penuh tekanan ini menjadi sebuah mahakarya lukisan kehidupan yang memancarkan cahaya kebijaksanaan. Sebagai penutup dari pemaparan kehidupan ini, saya ingin Anda merenungkan sebuah pertanyaan di dalam sanubari Anda sendiri. Tata pertanyaan ini dalam-dalam. Cahaya batin spesifik apa yang akan Anda nyalakan hari ini? Apakah itu sebuah keberanian? Atau mungkin kesabaran? Atau sebuah keikhlasan yang tulus? Cahaya apapun itu, nyalakanlah mulai hari ini. Bukan hanya untuk menuntun langkah Anda sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang yang Anda cintai dari pekatnya keputusasaan. Eksplorasi kita mengenai ketangguhan jiwa mungkin telah usai di sini, namun perjalanan filosofis Anda baru saja dimulai. Nah, bila Anda senang dengan pemaparan seperti ini dan merasa bahwa sesi ini membawa ketenangan batin, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada pemaparan terbaru dari kami. Klik like dan share pemaparan ini jika dirasa bermanfaat, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih telah hadir dan merenung bersama di Ruang Dosen hari ini, dan sampai jumpa pada eksplorasi kebijaksanaan selanjutnya. Teruslah bercahaya dari dalam,